Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar perusahaan-perusahaan yang membagikan yield dividen paling tinggi. Nah, kira-kira perusahaan seperti Unilever yang memproduksi Pepsodent yang kita gunakan sehari-hari, berapa sih dividen yang dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan tersebut? Stay tune. Nah, berikut daftar perusahaan yang membagikan dividen paling tinggi. Sebelum kita memulai, mari kenali istilah berikut. Yang pertama, dividen. Dividen artinya pembagian keuntungan hasil penjualan produk perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Yang kedua, kumdet. Kumdet artinya tanggal terakhir pencatatan pemegang saham atau pemilik perusahaan yang berhak mendapatkan dividen. Mari kita mulai ke perusahaan yang pertama. Perusahaan yang pertama yaitu PT Gudang Garam Tbk dengan kode emiten GGRM. Perusahaan ini bergerak di sektor konsumer. Pendiri perusahaan ini adalah Bapak Susilo Wono Wijojo dengan total kepemilikan saham sebanyak 1.709.685 lembar atau 0,09%. Pemilik utama perusahaan ini adalah PT Surya Duta Investama dengan total kepemilikan saham sebanyak 1.333.146.800 lembar atau sekitar 69,29%. Mari kita intip laporan keuangannya. Berdasarkan laporan keuangannya, PT Gudang Garam ini kumdet di tanggal 4 Juni 2019. Harga saham per dibuatnya video ini adalah Rp46.000 per lembar. Dividen final yang dibagikan yaitu Rp2.600 per lembar. Nah, di sini saya akan menjawab mengapa pemerintah mempertahankan perusahaan rokok. Sebagai contoh, perhatikan penjelasan berikut. Nah, di sini PT Surya Duta Investama ini memiliki kepemilikan saham sebanyak 1,3 miliar. Nah, saham sebanyak 1,3 miliar ini dikali dengan jumlah dividen yang dibagikan yaitu 2.600. Nah, maka total dia mendapatkan dana segar yaitu sekitar 3,4 triliun. Nah, dana yang begitu banyak ini dikenakan pajak sebesar 10%. Maka negara mendapatkan pemasukan tambahan dari pajak dari satu investor institusi saja sebesar 304 miliar. Nah, uang sebanyak 304 miliar ini bisa menggaji ribuan PNS dalam setahunnya. Nah, inilah alasannya mengapa pemerintah mempertahankan perusahaan-perusahaan rokok di Indonesia ya. Ini baru satu investor saja, belum investor-investor yang lainnya. Dan ini baru dari keuntungan dividen saja, belum dari keuntungan capital gain. So, mari kita lihat perusahaan yang kedua. Nah, ini dia, PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode emiten UNVR. Perusahaan ini bergerak di sektor konsumer, di mana perusahaan ini menjual produk-produk yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya, bahkan sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan nih, Pepsodent atau Close Up, itu hampir setiap hari kita gunakan. So, mari kita intip laporan keuangannya. Berdasarkan laporan keuangannya, perusahaan ini kumdet di tanggal 2 Desember 2019. Harga saham perusahaan ini per dibuatnya video ini adalah Rp6.875 per lembar. Dividen final yang dibagikan berdasarkan laporan keuangannya di tahun 2019 kemarin yaitu Rp1.885 per lembar. Nah, perusahaan berikutnya adalah PT Indo Tambang Raya Megah dengan kode emiten ITMG. Perusahaan ini bergerak di sektor mining atau pertambangan. Mari kita lihat laporan keuangannya. Berdasarkan laporan keuangannya, perusahaan ini kumdet di tanggal 31 Oktober 2019. Harga saham perusahaan ini per dibuatnya video ini adalah Rp7.700 per lembar. Sedangkan dividen final yang dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan sebesar Rp705 per lembar. Nah, perusahaan berikutnya adalah PT Indosemen Tunggal Perkasa dengan kode emiten INTP. Perusahaan ini bergerak di sektor industri dasar dengan memproduksi semen. Mari kita lihat laporan keuangannya.
Berdasarkan laporan keuangannya, perusahaan ini kumdet di tanggal 28 Mei 2019. Harga saham perusahaan ini yaitu sebesar Rp10.975 per lembar. Dividen final yang dibagikan ke pemegang saham yaitu Rp550 per lembar. Nah, perusahaan yang berikutnya adalah PT United Tractor Tbk dengan kode emiten UNTR. Perusahaan ini bergerak di sektor infrastruktur dengan memproduksi alat berat untuk pertambangan maupun untuk pembangunan infrastruktur. Mari kita lihat laporan keuangannya. Berdasarkan laporan keuangannya, perusahaan ini kumdet di tanggal 7 Oktober 2019. Harga saham perusahaan ini yaitu Rp17.325 per lembar. Dividen final yang dibagikan ke pemegang saham atau pemilik perusahaan yaitu Rp408 per lembar. Perusahaan yang berikutnya adalah PT Matahari Department Store dengan kode emiten LPPF. Nah, perusahaan ini bergerak di sektor retail dengan menjual produk-produk kebutuhan rumah tangga. So, perusahaan ini adalah perusahaan yang paling sering kita kunjungi di kota-kota terdekat kita untuk membeli pakaian dan sebagainya. Mari kita intip laporan keuangannya. Berdasarkan laporan keuangannya, perusahaan ini kumdet di tanggal 8 Mei 2019. Harga saham perusahaan ini pun cenderung murah, yaitu sekitar Rp1.480 per lembar. Dividen final yang dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan yaitu sekitar Rp333 per lembar. Perlu Anda ketahui bahwa perusahaan retail yang satu ini, 80% sahamnya dimiliki oleh publik. Perusahaan yang berikutnya adalah PT Bank Sentral Asia dengan kode emiten BBCA. Perusahaan ini bergerak di sektor finance. Mari kita lihat laporan keuangannya. Berdasarkan laporan keuangannya, perusahaan ini kumdet di tanggal 31 April 2019. Harga saham perusahaan ini yaitu sebesar Rp27.125 per lembar. Cukup mahal. Dividen final yang dibagikan kepada pemegang saham yaitu sebesar Rp255 per lembar. Perusahaan yang berikutnya adalah PT Indofood Sukses Makmur dengan kode emiten INDF. Perusahaan Indofood bergerak di sektor consumer, di mana produk-produknya sering kita konsumsi sehari-hari. Misalkan seperti Indomie, Supermie, Ketela, Lay's, itu adalah produk-produk yang kita konsumsi sangat sering sekali. Dan seperti Indomie, Popmie ini sangat relevan dengan anak kos ya. So, mari kita intip laporan keuangannya. Berdasarkan laporan keuangannya, perusahaan ini kumdet di tanggal 14 Juni 2019. Harga saham perusahaan ini yaitu sebesar Rp6.250 per lembar. Dividen final yang dibagikan kepada pemegang saham yaitu sebesar Rp236 per lembar. Nah, yang terakhir adalah perusahaan Telkom Indonesia Tbk dengan kode emiten TLKM. Perusahaan ini bergerak di sektor telekomunikasi yang dimana produknya hampir digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita intip laporan keuangannya. Nah, berdasarkan laporan keuangannya, perusahaan ini kumdet di tanggal 11 Juni 2019. Harga saham perusahaan ini yaitu sebesar Rp3.230 per lembar. Sedangkan dividen final yang dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan sebesar Rp163 per lembar. Nah, itulah tadi daftar perusahaan yang membagikan dividen paling tinggi dari perusahaan-perusahaan terbuka yang ada di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai pengetahuan baru, terutama pada investor pemula. Demikianlah episode Yuk Nabung Saham tentang daftar perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen paling tinggi. Dalam video selanjutnya, kami akan membahas mengenai perusahaan-perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Kira-kira nih, apakah perusahaan Gudang Garam merupakan perusahaan yang kapitalisasi pasarnya terbesar? Atau bahkan digeser oleh perusahaan-perusahaan lain? Pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Saya Kadek Martayasa, sampai jumpa di episode selanjutnya.